Baris jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Fusun di kafe yang dia kunjungi dan sejak saat itu Baris berusaha mencari gadis itu selama berhari-hari. Kemudian Baris bertemu dengan Fusun tanpa sengaja di sebuah bus dan ternyata Baris satu fakultas dengannya. Fusun adalah salah satu mahasiswi terpintar di universitas sehingga dia tidak pernah membuang waktunya secara sia-sia karena mimpinya melanjutkan pendidikan di luar negeri. Namun Baris terus mendekatinya meskipun dihiraukan oleh Fusun sampai Baris menyerah setelah melihatnya jalan bersama lelaki lain. Kemudian Fusun menjelaskan kesalahpahaman Baris karena dia juga sudah menaruh perasaan padanya. Setelah menjalin hubungan, Fusun tidak fokus pada pendidikannya karena dia banyak menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Kemudian ayah Fusun mendorong semangatnya kembali supaya Fusun kembali ke tujuan utamanya yaitu kuliah di luar negeri. Fusun pun merasa menyesal dan khawatir tidak mendapati beasiswa setelah melalaikan waktu belajarnya sehingga Baris membantu menyelesaikan tugasnya. Berkat bantuan Baris, Fusun berhasil mendapatkan beasiswa lalu dia berterima kasih kepada pacarnya yang telah membantunya. Namun keesokannya mereka bertengkar gara-gara Baris tidak membangunkannya sehingga Fusun menyalahkan Baris karena menganggap telah menghancurkan mimpinya. Sementara itu, Baris merasa hancur mendengar ucapan Fusun sampai dia frustasi dan selalu menyendiri sehingga orang tuanya khawatir dengan kondisi putranya. Fusun tidak bisa melupakan Baris dan berpikir bahwa dirinya terlalu fokus dalam mengejar karirnya sampai menyakiti hati lelaki yang dia cintai. Kemudian ibu Fusun memberi nasihat supaya putrinya mengikuti kata hatinya karena selama ini dia memberi kebebasan pada Fusun tidak seperti suaminya yang selalu menuntut anaknya untuk terus belajar. Fusun pun mengikuti nasihat ibunya untuk kembali pada cintanya namun di tengah perjalanan Fusun mendapat kabar tentang kematian ibunya. Sementara itu, sahabatnya membantu Fusun yang sedang berduka dengan memberitahu Baris soal kematian ibu Fusun. Kemudian Baris menemui Fusun lalu meminta maaf karena tidak berada di samping Fusun di saat masa-masa sulitnya. Setelah acara kelulusan, Baris melamar Fusun dengan sangat romantis di depan orang banyak meskipun ayahnya tidak pernah merestui hubungan mereka. Namun kali ini Fusun menentang ayahnya dengan mengikuti hatinya untuk menikah dan hidup bahagia bersama Baris. Kehidupan pernikahan mereka sangat harmonis dan saling melengkapi satu sama lain sampai suatu hari Baris menyadari jika dirinya memiliki penyakit bipolar di mana dia menjadi pemarah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Namun Baris merahasiakan penyakitnya dari semua orang termasuk Fusun sehingga Fusun menganggap ada orang ketiga di tengah pernikahan mereka yang bahagia. Kemudian Baris mengajak istrinya jalan-jalan keliling kota menggunakan motor. Namun tanpa disadari, Baris melaju dengan kecepatan cepat sampai membuat Fusun takut dan Baris pun merasa bersalah atas apa yang dia lakukan. Baris sengaja pergi dan menghilang selama berhari-hari sehingga polisi menyimpulkan bahwa Baris mengakhiri hidupnya. Namun Fusun menepis perkataan polisi sambil meyakinkan dirinya jika suaminya tidak akan melakukan tindakan bodoh itu. Kemudian Haidar memberitahu Fusun soal penyakit yang diderita suaminya karena dia satu-satunya orang yang mengetahui rahasia Baris. Fusun pun mengingat sebuah CD yang dipegang oleh Baris di waktu terakhir dirinya pergi. Dan benar saja, CD itu berisi video perpisahan dan pesan terakhir dari Baris untuk Fusun lalu tak selang beberapa menit jasad Baris pun berhasil ditemukan oleh polisi.